Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas 1 resume tentang administrasi negara. Oke, yang pertama-tama ada pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga, negara, dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum administrasi negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Dalam hukum administrasi negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Oke, selanjutnya ada sejarah dari hukum administrasi negara. Ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai tahun 1921, menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel ini sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktek administrasi negara yang terjadi di Amerika Serikat pada saat waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktek spoil system atau sistem perkontrolan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Mereka yang mengartikan administration dengan administrasi gunakan istilah hukum administrasi negara sebagai ganti istilah administrative rights. Sedangkan mereka yang mengartikan administration dengan pemerintahan menggunakan istilah hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrative rights. Begitu juga mereka yang menerjemahkan administration dalam arti sempit dengan usaha atau surat menyurat dapat menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Selain itu masih ada istilah asal lainnya dari lapangan studi, yaitu istilah Belanda, yaitu ada Bestuurrecht, Bestuurkunde, dan Bestuurwetenschappen. Kata Bestuur dalam bahasa Indonesia berarti pemerintahan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah hukum tata pemerintahan kalau dikaitkan dengan istilah asalnya bisa berasal dari terjemahan asal istilah administrative rights. Administration artinya pemerintahan dan bisa berasal dari terjemahan atas istilah Bestuurrecht, dan Bestuur artinya pemerintahan. Oke, berikutnya ada kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Dalam sistematika ilmu hukum, hukum administrasi negara termasuk dalam hukum politik dan merupakan bagian daripada hukum tata negara. Dilihat dari sejarahnya, sebelum abad 19 hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan baru setelah abad ke-19 hukum administrasi negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang berfokus pada pengaturan aktivitas pemerintah dan hubungannya dengan warga negara. Ini mencakup peraturan tentang organisasi dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada objek dari hukum administrasi negara. Pertama ada keputusan administratif atau Bestuur. Setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat atau badan administrasi negara yang memiliki akibat hukum tertentu, contohnya izin usaha, keputusan tentang pajak, dan penetapan uang. Kedua ada perbuatan administratif, adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh administrasi negara tanpa adanya keputusan formal seperti pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program sosial, dan pelayanan publik. Oke, yang terakhir ada subjek dari hukum administrasi negara. Pertama ada pejabat administrasi negara, adalah individu atau badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan administratif, misalnya menteri, gubernur, wali kota, dan pegawai negeri. Kedua ada badan pemerintah, adalah organisasi atau lembaga yang menjalankan fungsi administratif seperti kementerian, badan usaha milik negara atau BUMN, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ketiga ada warga negara, masyarakat yang berinteraksi dengan administrasi negara, baik sebagai penerima layanan maupun sebagai pihak mungkin terdampak oleh kebijakan administratif. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.